A. Berpikir kronologis dalam sejarah. Kronologis mengandung arti pengetahuan tentang urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Pengetahuan ini sangat penting dalam pelajaran sejarah yang senantiasa menekankan perlunya mengurutkan seluruh kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktunya, yakni menempatkan kejadian atau peristiwa yang terjadi lebih dahulu daripada yang terjadi kemudian. Sebagai contoh, peristiwa yang terjadi pada tahun 1945 lebih didahulukan daripada peristiwa yang terjadi pada tahun 1946. Kronologi memberikan gambaran waktu yang bersifat linear, yakni waktu yang bergerak dari belakang ke depan, atau waktu yang bergerak dari kiri ke kanan, atau waktu yang bergerak dari titik awal hingga mencapai titik akhir. Oleh karena itu, gerakan waktu bersifat progresif karena memandang perjalanan waktu untuk proses perkembangan menuju kemajuan. Pergerakan waktu dibagi menjadi 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di antara dimensi waktu itu, sejarah mempelajari peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Namun, peristiwa masa lalu dalam sejarah mempunyai keterkaitan dengan masa kini dan masa depan. Kebalikan dari berpikir kronologis adalah berpikir anakronotis. Bila berpikir kronologis mengurut peristiwa berdasarkan urutan waktu kejadiannya, maka anakronistis mencampur-adukan atau memutarbalikkan urutan peristiwa sehingga memberikan pemahaman yang salah. Cara berpikir anakronistis menyalahi gambaran waktu sebagai proses yang bergerak menurut garis lurus dari awal hingga akhir. Anakronis mendapatkan kejadian atau peristiwa yang terjadi lebih dahulu di belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi kemudian. Sebagai contoh, peristiwa proklamasi lebih didahulukan daripada peristiwa yang terjadi kemudian. Berpikir demokratis dalam sejarah. Demokratis berasal dari kata Yunani, dia artinya melintasi atau melewati, dan kronos yang berarti perjalanan waktu. Diakronis dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubung dengan peristiwa-peristiwa sebelum dan tidak dapat berdiri sendiri atau timbul dalam secara tiba-tiba. Diakronis artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Contoh: 1. Konsep berpikir kronologis diakronis artinya memanjang dalam waktu. 2. Konsep berpikir diakronis memandang masyarakat. 3. Proses transportasi. 4. Mengurangi kehidupan masyarakat. Adapun ciri-ciri berpikir diakronik: 1. Bersifat vertikal atau menjelaskan proses suatu peristiwa dari awal hingga akhir. 2. Cakupan kajian jauh lebih luas. 3. Terdapat konsep perbandingan. 4. Memiliki sifat historis atau komparatif. 5. Mengkaji masa satu dan yang lain. Contohnya menjelaskan tentang pertempuran 5 hari di Semarang, mulai dari mengapa peristiwa itu terjadi sampai akhir, atau 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945, atau menceritakan tentang kisah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini. Jadi, dengan berpikir secara diakronik atau kronologis, kita dapat mempelajari proses dari suatu peristiwa bersejarah. C. Berpikir sinkronik dalam sejarah. Berpikir dengan pendekatan sinkronis dalam sejarah adalah mempelajari peristiwa yang sejaman atau bersikap horizontal. Sinkronis artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. 1. Kerangka berpikir sinkronis mengamati kehidupan sosial secara meluas berdimensi ruang. 2. Konsep berpikir sinkronis memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang struktur dan saling berkaitan antara satu unit dengan unit yang lainnya. 3. Menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagaimana demi bagaian. 4. Menjelaskan struktur dan fungsi dari masing-masing unit dalam kondisi statis. 5. Banyak digunakan oleh ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi.